Dulu ini ya. Oh, suaranya kok bisa feedback. Ini belum ya? Seni kriya belum ya? Seni kriya belum Bun. Ya kita masuk ke bermain. Itu feedback tolong di close tuh feedback Bunda. Oke, sudah di top. Ya, kita masuk bermain seni kriya ya. Apakah seni itu ya? Kalau mungkin teman-teman mahasiswa temu Pak Singgih ya, Pak Singgih yang ngajar seni, Pak Singgih ya? Iya Bunda, Pak Singgih. Ya, Pak Singgih itu orang yang seniman tulen itu ya, artinya dia kemarin pameran seni di UGRIS itu dia punya karya, sebenarnya sama mahasiswanya ya, luar biasa ya. Orang seniman itu idenya, kreativitasnya, luar biasa tuh. Lihat kita kalau orang nggak kreatif kayak Bunda ini nggak kreatif ya, tuh melihat orang yang kreatif tuh hebat ya, karena kreativitas itu kan berhubungan sama otak sebelah kanan ya, dan itu berkembang pada saat usia dini. Jadi kalau kita mau anak kita kreatif itu paling mudah ya, di bawah 8 tahun itu harus distimulasi dengan kreativitas, hal yang berbasis kreativitas ya. Kalau kita sudah tidak menstimulasi kreativitas anak ya, kalau sibuk sama calistung nanti ya tinggal tunggu aja, dia juga nggak akan kreatif, karena kreativitas itu akan dipruning pada usia 8 tahun, 9 tahun itu udah dipruning itu dipotong ya kemampuan otaknya, sehingga sulit untuk kreatif ya. Orang yang udah kayak semua Bunda atau orang-orang dari kecil memang nggak pernah diajar kreativitas, itu kalau suruh kreatif sekarang itu sulit sekali, karena otak yang mau kreativitasnya sudah mati ya. Makanya pentingnya untuk anak usia dini itu kita menstimulasinya sejak dini. Nah, bermain seni ini adalah sebuah proses yang menggunakan kreativitas. Jadi ya, seni itu kreativitas, seni musik, seni tari, atau seni apa saja ya. Itu basicnya adalah kreativitas. Bagaimana anak-anak distimulasi sejak dini. Melalui kreativitas itu anak membangun imajinasi dia. Jadi imajinasi itu nggak pernah putus. Lihat orang-orang yang kreatif, dia tidak tergantung pada orang lain. Kalau misalnya dalam pekerjaan, dia bisa menghasilkan duit dari hasil kreativitas dia. Dia tidak mati gaya ya. Kalau orang-orang yang gak kreatif itu kan mati gaya. Kalau dia udah nggak bisa ini, yang udah nggak bisa apa-apa, karena dia hanya bisa satu bidang saja ya, otaknya tidak bisa berkembang ya untuk kreativitasnya. Nah, kreativitas itu membangun imajinasi, menyalurkan ide, punya ide-ide brilian, selalu berekspresi, bereksplorasi, dan juga dapat bereksperimen. Ya, dia selalu bereksperimen, dan itu memang sejak dini. Kalau kita di instrumen-instrumen dari akreditasi juga, bagaimana kreativitas itu dimunculkan ya, supaya anak-anak itu kreatif ya. Nah, di dalam seni ya, kita lihat seni kriya, bermain seni kriya ini atau visual art merupakan cara bagi anak untuk mengidentifikasikan, membangun dan menghubungkan antara pengetahuan, minat, dan pengalaman, dan kemudian mengekspresikan melalui sebuah karya. Apa yang dimaksudkan dengan pengetahuan, minat, dan pengalaman? Coba ada yang bisa menjawab nggak? Berdasarkan mungkin pengalamannya. Khalifatul Umi Hidayah, coba bisa menjelaskan apa yang dimaksud dengan mengidentifikasikan, membangun hubungan antara pengetahuan, minat, dan pengalaman. Apa yang dimaksud? Ayo, Khalifatul. Iya Bun, mungkin kayak itu ya, membuat karya seni yang kreatif menggunakan kayak bahan dasar yang saja.
Bisa? Ada yang bisa? Dwi Jariningsih, Dianingsih, monggo. Iya, saya mencoba menjawab ya Bunda. Ini identifikasi, membangun dan menghubungkan antara pengetahuan, minat dan pengalaman ini. Makanya dari itu, dari sejak anak-anak itu kita harus membebaskan anak untuk bereksplorasi, mencoba sebanyak mungkin hal. Jadi anak-anak itu akan mengalami banyak kegiatan, akan menjalani banyak kegiatan, sehingga dengan seiring perkembangan usianya, dia pengalaman apa yang dia dapat, kemudian kegiatan apa yang dia lakukan, dia nanti kita bisa melihat, oh minat bakat anak ini apa, dan anak juga bisa merasakan sendiri, oh saya paling suka berkegiatan apa. Jadi orang tua, guru, orang dewasa di sekitarnya bisa mengarahkan minat dan bakat anak tersebut apa. Seperti itu Bunda. Ya, oke, ya bisa ya, makasih juga Mbak Dwi. Jadi tadi sampaikan Dwi bahwa memang jadi cara bagi anak untuk mengidentifikasikan, membangun dan menghubungkan antara pengetahuan, minat dan pengalaman. Justru di anak usia dini harusnya memang distimulasi dengan berbagai kreativitas tadi. Atau pengalaman, atau kita memberikan banyak pengalaman kepada si anak. Misalnya ya, kalau kegiatan yang dilakukan hanya di dalam kelas saja, tentu dia punya pemahaman tentang sesuatu itu terbatas hanya di sekitar dalam kelas. Makanya kan diharapkan anak-anak itu seminggu sekali diajak keluar kelas, keliling sekolah, diajak ke tempat-tempat yang baru, sehingga dia punya pengalaman baru. Pengalaman baru itu didapatkan kalau dia diajak ke luar kelas, ya. Kemudian dia bereksplorasi dengan lingkungannya, bereksplorasi dengan bahan-bahan di lingkungan sekitarnya. Nanti akan dia mendapatkan tadi ide, imajinasi, sehingga untuk membuat sesuatu dia punya berdasarkan pengalaman itu dia bisa menghasilkan sesuatu gitu pada saat kegiatan di dalam kelas. Tapi kalau dia hanya di dalam kelas dan tidak pernah kemana-mana dan kegiatannya itu aja monoton, itu membuat pengalaman dia juga sedikit. Membuat dia pengalaman dia sedikit, sehingga dia kalau dalam mengeksplor atau misalnya menghasilkan suatu karya, dia nggak punya ide, imajinasinya tertutup. Gitu. Nah, makanya diharapkan itu sekolah, yaitu sekolah memfasilitasi anak untuk melakukan kegiatan-kegiatan di luar kelas, kegiatan-kegiatan yang menggunakan ide, mengeluarkan ide, mengeksplor lingkungan sekitarnya, mengeksplor bahan-bahan di lingkungannya dan sebagainya. Jadi sehingga mereka berdasarkan dan juga guru misalnya menggunakan berbagai media ya untuk bisa menjelaskan berbagai hal, sehingga nanti dari hasil pengetahuan itu dan pengalaman itu akan menghasilkan karya-karya yang indah, karya-karya yang berdasarkan imajinasi dan apa yang menjadi pengalaman yang mereka buat, yang mereka punya gitu. Kalau anak-anak itu terbatas, misalnya anak umur 1 tahun itu hanya di situ aja, nggak pernah diajak kemana-mana, nggak pernah pergi kemana-mana, belajarnya hanya itu toh, akhirnya pengalamannya sedikit. Bagaimana dia bisa menghasilkan karya? Dia nggak punya itunya, otaknya itu nggak punya pengalaman apa-apa. Apa yang mau diceritakan, apa yang mau dituangkan dalam suatu karya, nggak ada gitu. Makanya pentingnya guru itu memperluas ide, gagasan dengan berbagai macam cara ya, dengan pengalaman, boleh dari buku cerita, boleh diajak jalan-jalan keluar kelas, boleh diajak pergi ke sungai kemana gitu, sehingga pengalaman dia semakin kaya. Pakai video ditayangkan macam-macam, buku cerita itu membuat dia jadi kaya, sehingga nanti dia punya idenya banyak dalam menghasilkan karya-karya tersebut. Itu ya. Oke. Mengapa perlu kita melakukan tadi ya, sebagai refleksi perkembangan kognitif ide, penyelesaian masalah, berpikir kritis, memprediksikan dan mencoba sesuatu yang baru. Jadi kalau dia punya pengalaman itu, dia akan mencoba sesuatu, wah bagaimana kalau saya buat ini, oh bagaimana dia lebih percaya diri karena tadi dia punya pengalaman banyak dalam menyelesaikan masalah. Dia juga bisa, kenapa dia, oh nanti kalau saya bikin, oh dulu saya pernah kesini, diajak kesini oleh bunda saya, oh oleh guru saya, oleh sekolah saya punya, oh kalau bikin begini gimana ya gitu. Itu pede, dia percaya diri, kemampuan berpikir kritisnya juga dapat ya, dia bisa mencoba sesuatu yang baru karena ada yang mau dia buat gitu ya. Kemudian mengembangkan kemampuan motorik sebagai bekal untuk kemampuan menulis ya. Tadi kan dia bisa latihan motorik kasar ya atau halus,
Skala halus itu adalah untuk cikal bakal untuk dia belajar menulis. Koordinasi anggota tubuh, mata dan tangan, serta anggota tubuh lainnya, kelenturan itu akan mendukung tumbuh kembangnya. Sebagai salah satu cara berkomunikasi dan mengekspresikan perasaan dan emosinya. Jadi kalau dengan dia menghasilkan ide itu kan sebagai bentuk mengekspresikan perasaan dan emosi. Ya, kemudian mengembangkan kemampuan bahasa. Ada hal-hal yang didapat anak ya, kosakata baru. Membangun kerjasama dengan temannya pada saat dia misalnya mengerjakan kelompok. Ada apresiasi ya, setelah itu ada apresiasi. Nah, ini ada dua jenis karya, seni karya, yaitu seni kriya, ada jenis seni kriya berbasis proses, seni kriya berbasis hasil. Apa bedanya? Ada yang tahu? Kriya dan proses dan hasil. Ya, seni, proses dan hasil itu dua hal yang berbeda. Coba misalnya di proses ya, kita diharapkan anak-anak itu berbasis proses apa hasil? Proses ya. Apa bedanya proses? Proses itu misalnya ada instruksi atau langkah-langkah pembuatan. Jadi kalau kita lihat di proses, biasanya guru tidak ada instruksi. Ya, maksudnya anak-anak disuruh mengeluarkan ide gagasannya sendiri berdasarkan apa yang dia inginkan. Dia mengeksplor ya lingkungan sekitarnya. Kalau di hasil, biasanya guru memberikan contoh. Misalnya ada instruksi, kalian nanti buat ini ya, dari bahan ini, contohnya seperti ini, dan harus seperti ini, gitu. Biasanya seperti itu ya. Sehingga anak-anak akhirnya mencontoh ketiplok sama contoh guru. Nah, itu kalau dia hasil. Nah, kalau di proses, misalnya yang kedua, tidak ada contoh yang harus diikuti anak. Ya, guru kasih kebebasan pada anak untuk eksplor lingkungannya, nggak perlu pakai contoh. Guru biasanya guru tuh habis dia menjelaskan, kemudian ditempel di papan tulis. Nih, hasil ini ya contohnya ya, kalian mengikuti seperti ini. Harus sama ininya ya, daunnya harus warna hijau, misalnya pohonnya harus warna coklat, ya, kemudian ini harus ada begini, gitu. Ya, akhirnya guru membuat contoh untuk ditiru anak. Jadi anak akhirnya setiap kegiatan dia tidak punya ide karena selalu mencontoh gurunya. Ya, sudah ada contoh gurunya, wah, jadi anak baru kalau guru apa yang diinstruksi guru itu salah. Ya, karena sudah kebiasaan guru menjajan, dan kalau gurunya nggak bikin contoh, anaknya bingung, gimana buatnya ya? Bagaimana ya? Mulai dari mana ya? Karena udah biasa dicontohin. Ya, kemudian berfokus pada pengalaman, tidak ada benar salah. Jadi kalau di dalam proses tidak ada yang benar salah. Tapi kalau di guru kan tadi kalau nggak ngikutin guru itu berarti salah. Harus sama punya guru nih. Kalian nih lihat ya di papan nih gurunya gini. Nanti punya ibu seperti ini, kalian harus persis seperti ini. Kalau tidak seperti ini berarti kalian salah. Nah, kebanyakan seperti itu. Akhirnya anak tidak bisa keluar daripada apa yang menjadi instruksi guru. Nah, kemudian apa lagi? Berfokus pada pengalaman dan eksplorasi alat, media, dan lain. Nah, anak-anak diberi kebebasan, dia mengeksplorasi dari alat bahan yang disiapin oleh guru. Itu dia bereksplorasi, mencoba lagi. Nah, kalau di hasil, itu ada hasil akhir yang sudah diharapkan. Jadi guru udah ngarapin bahwa nanti hasil anak itu harus seperti punya saya sebagai guru. Kenapa? Harus seperti ini. Kalau nggak seperti ini, berarti anak-anak tuh nggak berhasil. Ya, jadi dia akhirnya tuh bahannya, medianya, tuh bukanya semua, dan itu yang dilakukan oleh guru sekarang, gitu. Nah, kemudian bahwa hasil karya itu unik dan original. Jadi karena tadi dia berdasarkan medianya dari berbagai macam, dia mengeksplor, mencoba, akhirnya dia unik, nggak sama dengan orang lain. Hasil akhirnya itu anak tuh biasanya seperti punya guru ya, seperti itu. Nah, kalau di dalam hasil ya, menghasilkan pengalaman yang rileks dan menyenangkan, karena tadi berdasarkan dengan eksplorasi anak ya, hasilnya tuh rileks dan menyenangkan anak, karena dia merasa pengalaman dia dituangkan di situ. Jadi apa yang dia gambar, misalnya
daun warnanya jadi merah, daun jadi warnanya hitam. Kenapa? Nanti ada presentasi, tanya kenapa daunnya adik warnanya hitam. Waktu itu tuh Bun, waktu itu daun dekat rumah saya itu jatuh, kemudian kena hujan ya, kemudian ada di ini sama mobil, akhirnya warnanya hitam. Dia bisa cerita, walaupun itu nggak sama yang punya guru. Nah, kalau di hasil apa? Anak mengalami kesulitan ketika mengerjakannya, karena tadi dicontohkan tuh sama guru kan. Nah, karya seni menggambar. Nah, kalau diproses, karya seni menggambarkan, menunjukkan ekspresif dan perasaan. Jadi apa yang dia rasakan, apa yang dia itu adalah ekspresi dari perasaan dia. Nah, kalau di hasil, guru-guru mungkin perlu memperbaiki kesalahan tadi ya. Jadi dia anak-anak terpakai sama punya guru, ya hasilnya dia nggak bisa keluar daripada mindset, dia tidak bisa keluar daripada pikirannya dia. Jadi guru-guru juga akan merasa nanti bahwa anak-anak punya saya begini ya, karena tadi pembiasan yang salah harus dilakukan oleh guru. Ide-ide tidak dapat dicari dari internet. Nah, kalau di hasil itu kita bisa cari internet di Google, kita contoh ya, kemudian kita gambar gitu. Tapi kalau yang ini tidak ada di internet ya. Jadi hanya ada di dalam dari misalnya kita berdasarkan ekspresi perasaan kita, dan itu nggak bisa dicari karena dia tadi pengalaman itu yang menghasilkan karya-karya yang berbeda daripada teman-temannya. Itu kalau di proses dan hasil. Nah, mengapa perlu seni berbasis proses? Karya seni berbasis proses itu memberikan kesempatan pada anak untuk mengeluarkan emosi yang ada di dalam dirinya, ya, dan membangun kepercayaan diri. Jadi kalau dia membuat ininya berbeda, itu akan timbul kepercayaan diri yang kuat kepada si anak. Tuh, pulang kamu mana? Hah? Siapa? Sudah semua? Belum. Siapa? Oh, aku udah pulang. Nah, ini ya. Gimana Putri? Ada pertanyaan Putri? Putri Handayani, angkat tangan kenapa? Ada pertanyaan? Maaf, aku kepencet. Oh, kepencet. Ya, mengapa perlu seni berbasis proses ya? Memberikan kesempatan pada anak untuk melakukan emosi-emosi yang ada di dalam dirinya dan membangun kepercayaan diri. Jadi kalau anak-anak melakukan sendiri, mengeksplor, kemudian menghasilkan imajinasi, kemudian ide-ide yang baru dari dirinya, itu akan dia percaya diri bahwa wah, punya saya ini keren nih, saya buat sendiri, oh segini. Itu akan membangun kepercayaan diri pada anak yang besar. Pada masa seperti ini, hal inilah yang sangat diperlukan anak. Kesempatan mengekspresikan diri, menenangkan diri, dan melakukan emosinya. Jadi kasih kesempatan pada dia untuk bisa mengekspresikan dirinya. Apa enggak? Oh ya. Dan apa saja yang harus disediakan guru orang tua seperti ini? Kita harus menciptakan lingkungan rumah yang menarik minat anak untuk berkreasi. Tata alat dan bahan yang menarik sehingga terlihat anak-anak mudah dijangkau. Jadi kalau kita sebagai guru atau orang tua, kita harus menciptakan lingkungan yang menarik dan minat anak untuk berkreasi. Ya, sediakan alat-alat bahan yang beragam. Ya, kita bisa buat dari, kalau sekarang ada namanya lospat, ya, banyak dari bahan-bahan bekas. Kita mengekspresikan anak bisa mengekspresikan apa itu dari bahan-bahan yang ada di lingkungan sekitarnya. Kemudian orang tua memastikan sesuatu yang nyaman, santai, dan menyaksikan ketika anak sedang berkreasi. Sediakan tempat alat bahan yang dapat memancing rasa ingin tahu anak dan kebebasan untuk berekspresi tadi ya. Ya, contoh kegiatan seni yang ada yang dapat kita lakukan seperti ini ya. Ini jangan ada kata kotor ya, itu dalam kegiatan kita buat. Jadi
kita bisa menggunakan bahan dari macam-macam ya, dari bulu ayam, dari kuas, despon ya. Ini bermain Kria ini sangat mengasihkan. Anak bisa mengeksplor, terutama anak 2-3 tahun tuh bisa menggunakan sensori motoriknya ya. Semua panca inderanya dapat digunakan sehingga dia bisa merasakan bagaimana tangannya mengudak-aduk ya, mencampur warna itu. Jadi jangan merasa kotor karena itulah hasil dari ekspresi emosi dia, ekspresi perasaan dia. Dia bisa membuat apa yang dia inginkan dengan tadi berkotor-kotor ria tadi ya, bisa bisa bikin macam-macam dari alat-alat atau bahan yang disiapin. Pakai ranting, pakai pelepah pisang, batu-batuan, kulit kerang, krayon, cat air, perwarna makanan, spidol arang, kertas, kardus, bekas, semua ini bisa dituangkan. Sehingga hasilnya nih lihat, gambarnya beda. Ya, nah karena dikasih kebebasan ya, kamu buat misalnya buat orang seperti apa yang kamu ingin buat dengan bahan-bahan yang ini. Aduh, anak akan mengeksplor sendiri berdasarkan apa yang ingin dia buat. Ya, jadi dia bebas mengeksplor lingkungannya. Nah, ini juga misalnya gambar pisang. Coba nih anak ini cerita, kok ada pisangnya ini ya warnanya seperti ini gini. Anak saya ini pisang warna-warni Bun, yang bagian hitam tuh udah mau busuk. Pisang enak yang warnanya kuning, tapi di sini nggak ada, semua kena hama. Wah, makanya warnanya berubah. Itu kan dia bisa cerita. Ada kosakata di sini yang bisa ditambahkan. Dia bisa mengkomunikasikan dengan gurunya apa yang dia gambar ya. Jadi dibiasakan untuk mempresentasikan hasilnya sehingga dia terbiasa untuk presentasi ya. Apapun itu yang dia buat kita harus hargai karena itu merupakan ekspresi dari dirinya ya, perasaannya, kemudian imajinasi dia dari sini. Nah ini keluar kelas, kemudian gambar apa yang kamu lihat di alam sekitar ini, coba kamu gambarkan apa yang ingin kamu gambarkan. Itu sulit loh, itu sulit karena kita udah terpatri dalam diri kita. Kita kan contoh-contoh adalah kasus-kasus yang contoh-contoh yang salah dari guru kita zaman dulu ya. Hingga gunung kita tetap dua, ada matahari tengah, ada jalan, ada apa itu pohon, itu kan nggak bisa lepas. Apakah ada yang bisa lepas dari gambar-gambar itu gunung-gunung dua itu? Kayaknya hampir semua. Dari angkatannya Bunda yang sudah tua sampai yang paling bawah, mungkin kalian juga seperti itu ya, produk dari guru-guru yang salah. Benar nggak? Benar. Benar ya. Sampai sekarang masih begitu, gunungnya masih dua atau gunungnya ada tempat? Iya Bun, masih dua. Masih iya. Guru TK-nya ya? Masih. Ya masih. Iya ya, guru TK-nya ngajar gitu salah ya, sampai sekarang salah terus ya. Padahal kan Bunda sama kalian jauh ya usianya, tapi tetap salah ya. Ya toh, tetap salah ya, tetap sama ya. Iya ya, kalian juga masih begitu, jadi yang salah itu siapa? Gurunya ya. Gurunya. Karena keluar dari situ kan susah ya. Kita gambar rumah ya bentuknya gitu, terus pintu 1, jendela 2. Padahal rumah sekarang nggak begitu ya. Jendelanya banyak. Tapi nggak bisa keluar dari situ. Gunung abis itu tengahnya ada jalan, ada pohon-pohon 2, ada rumah 1. Wah, sama semua. Ada sawah. Sama semua ya, itu ya. Iya Bun, sama. Sampai sekarang kayaknya masih ada Bun. Hah? Sampai sekarang juga kayaknya masih ada kayak gitu. Iya. Gambar Pak Tani pakai. Iya, ya nyangkul di sawah gitu, iya. Iya tuh. Mesti sama. Dan itu tuh kita nggak bisa keluar dari hal seperti itu ya, karena tadi gurunya udah ngasih tahu salah. Jadi kita juga salah terus sampai ke bawahnya. Gimana itu merubahnya kita juga nggak tahu ya. Makanya mungkin mumpung anak-anak tuh masih di bawah kalian ya, di bawah guru-guru yang baru pengawasan seperti itu, coba dirubah mindsetnya, gambarnya jadi beda. Coba di guru-guru sekarangnya udah susah merubah, tapi coba apa mulai dari mana terserah ya, sehingga nggak salah kalau dia jangan ngajar salah ke bawahnya gitu. Coba nanti kalian coba pikirkan gimana cara menggambarnya supaya jangan gunungnya 2 atau rumah seperti itu. Ya, itu hal yang dilakukan setiap sampai saat ini. Ya, kemudian karya seni 3D. Nah, karya seni 3D ini kan seperti kalau kita lost part ya, menggunakan sebuah karya seni dengan menggunakan balok-balok sebagai pilihan alat media. Orang tua menyediakan macam-macam ya. Ini kalau disediakan macam-macam tentu jadi idenya juga lebih banyak mengeksplor. Triplex, spons, ya, Lego, pipa bekas, atau botol, galeri, kardus, itu semua disiapin sehingga kita misalnya membuat topik ini kendaraan ya, transportasi darat, misalnya buatnya dari ini, bisa pakai ini, idenya banyak.
Tapi itu juga pengalaman anak harus mempengaruhi ide tadi, gagasan tadi menjadi sebuah karya. Kalau dia nggak pernah lihat mobil yang kayak gitu kan dibikin mobil yang dia lihat seperti ini udah seperti itu. Tapi kalau dia punya pengalaman pernah naik mobil yang berbeda, dia pergi ke kota lain dengan berbagai macam pengalaman yang banyak, itu membuat hasil karyanya tentu berbeda sama teman-teman yang lain. Jadi pengalaman itu ikut mempengaruhi dia dalam menghasilkan karya, ya. Nah, ini karya 3D dengan bahan lepasan, bahan rumah tangga, misalnya batu-batu alam, batu piu, banyak ini sampai biji pinus, ya, roll tisu, kardus. Ini kan barang-barang yang sering kita buang, ya. Kemudian tusuk sate, ranting. Pada kegiatan ini anak-anak dapat diminta untuk karya 3D yang menggunakan benda-benda material lepasan yang dapat ditemukan di rumah, ya. Dan itu banyak di rumah, tinggal nanti kalian dikumpulkan di sekolah, kemudian membuat sesuatu ya di sekolah atau di rumah juga bisa bersama ibunya kalau ibunya kreatif, ya. Nah, kemudian ini tanah liat dan pasir. Berkreasi dengan tanah liat dan pasir dapat diganti dengan Play-Doh buatan pabrik atau kita buat sendiri juga bisa, ya. Nah, hal-hal yang seperti ini kan lahir dari ide-ide kreativitas anak. Nah, ini buat Play-Doh, buat clay, ya, buat clay juga. Nah, kemudian apa lakukan orang tua ketika sedang membuat karya seni? Nah, kita harus dampingi anak, kemudian sepakati kita buat aturan bagaimana apa yang kita sepakati sebagai orang tua dan sebagai guru atau sebagai kepada anak, seperti apa, bermain harus dibereskan, bermain begini-begini. Terus kita berikan pujian kalau anak-anak sudah selesai pekerjaannya, terus gunakan kalimat positif, keren Pak, itu kamu gambar apa tuh, wah bagus banget. Jangan tidak mengapresiasi, sehingga itu akan menurunkan menurunkan ini anak, ya, rasa, membuat anak rendah diri. Satu kata yang salah itu akan merubah semua ini anak, ya, kepercayaan diri anak akan rendah, ya. Kemarin ada temannya Bunda cerita sama Bunda gini, anaknya tuh gak mau sekolah, hanya satu ke gurunya itu itu tadi, ya, melabelkan, dan itu pengaruh kepada si anak. Nah, di kemarin juga di magang kependidikan di semester 6, di semester 6 itu ada mahasiswa magang kependidikan, artinya magang ya ke sekolah itu 3 bulan. Dia sudah magang 1 minggu, tapi ada satu kata koordinator DPM magangnya itu, ada satu kata yang membuat dia tidak mau ikut lagi magang, dia berhenti. Orang dewasa loh, istilahnya anak udah mahasiswa ya, sudah semester 6, berarti umurnya udah 20 tahun. Itu saja dia langsung drop ya, down. Dia waktu itu nggak masuk magang karena sakit, terus dia nggak bisa ngerjain tugas apa. Dia masuk terus guru dosen magangnya itu bilang apa, tapi dihubungkan sama orang tuanya. Orang tuamu tuh begini-begini, disangkutkan. Jadi dia tuh sambil mengkaitkan dia nggak masuk dengan orang tuanya. Tuh orang tua lu nggak ngajarin kamu begini-begini. Jadi kayak nyalahin orang tuanya juga. Dia marah banget. Dia merasa tersinggung dan dia merasa langsung down. Dan dia nggak mau ikut magang lagi. Dia bilang biar aja saya nggak bisa terima saya digini-gini. Dia tuh langsung down. Ya, apalagi anak-anak loh umur-umur tertentu, dan itu paling sering terjadi di sekolah, ya. Jadi kita mengapresiasi apapun hasil anak itu sangat penting, ya. Jangan sampai itu membuat dia down, dan anak di bawah 5 tahun dia akan ingat selamanya bagaimana perlakuan guru pada dia dan membuat dia menjadi, mungkin dijelaskan dibullying, ya, dibullying baik itu secara verbal maupun non verbal, ya. Ini kemudian jangan mencela hasil anak, kemudian ajak anak untuk mengapresiasi hasil karya temannya, dan dengarkan cerita anak tentang, dan dia belajar presentasi, apa sih yang dia gambarkan tadi yang dia sampaikan di awal. Nah, bagaimana berbicara dengan anak tentang hasil karyanya? Ya tadi, ya, warna hijaunya sangat terang, campuran warna apa yang kamu gunakan, gitu kan? Jadi dia, itu kan kalimat positif, ya. Wah, cara kamu menggunakan kalian kali berbeda loh, hasilnya sama dengan yang biasa. Apakah hasilnya sama dengan yang biasa? Enggak, Bun, ini beda, gitu kan. Yuk kita coba lagi mencampurkan air ke dalam tepung dengan takaran yang berbeda. Kalau gitu kita kira-kira apa yang terjadi, ya? Ya, kita coba menggambar menggunakan alat lain, yuk kita lihat apa yang terjadi. Yuk kita coba pakai bahan yang lain, gimana hasilnya, ya, dan sebagainya. Itu artinya cara kita berkomunikasi dengan anak tentang hasil karyanya, sehingga membuat dia merasa percaya diri dan mau mencoba yang lain, ya. Gitu, sampai sini ada pertanyaan?
Jadi karya seni itu tadi ada seni proses dan seni kriya, dan seni hasil ya, berbasis hasil. Dan dua hal yang berbeda itu yang biasa digunakan guru tuh banyaknya ya hasil ya, tadi mencontoh ya, menempel, kemudian apa tuh benar atau salah itu sering dilakukan oleh guru. Nah kita coba sebagai guru ya, guru ini sudah pada ngajar ya, coba memperbaiki diri kita supaya kita jangan seperti itu ya, mencoba untuk bagaimana dia berbasis proses itu adalah hal yang harus kita tekankan kepada anak ya. Ya bukan aja kalian aja masih S1 ya begini. Tadi Bunda juga ngajar di kelas S2 ya, S2 PAUD. Di UGRIS itu kan ada S2 Dikdas konsentrasi PAUD. Kemudian Bunda juga ngajar ya tentang mata kuliah tapi bermainnya beda ya, tentang bermain dan psikologi anak. Nah itu Bunda mengajarkan itu juga mereka juga masih bingung, misalnya kebiasaan-kebiasaan yang mahasiswa yang ajarkan itu kepada siswa yang masih seperti itu. Jadi merubah mindset guru itu tidak gampang ya, sudah terbiasa ada di zona nyaman sehingga pada waktu mau merubah itu agak susah ya. Kita juga tadi yang sampaikan dengan seperti itu kita turun-temurun mengajarkan tentang cara-cara yang salah dan kita terusnya sampai ke bawahnya dan akhirnya nggak pernah berubah-berubah ya. Dan itu berharapnya di kurikulum Merdeka ini pelan-pelan mindset kita dirubah gitu ya. Ya sudah mulai, tapi tidak semua orang gampang merubahnya karena sudah berada di zona nyaman tadi. Ya sehingga tidak gampang untuk merubahnya. Ada pertanyaan? Untuk mata kuliah berikutnya. Jangan lupa presensi ini nama kita. Bun. Suaranya kecil. Dengar Bun? Udah ya. Nah, ini sih pengalaman saya hanya Bun di sekolah itu. Kadang kan anak-anak tuh saya ajak main di luar Bun, kayak main komplek gitu, bermain permainan zaman dulu gitu Bun, zaman saya masih kecil gitu. Kadang anak tuh yang mereka tuh belum paham maksudnya kalau gerobak sodor itu loh Bun, kalau di tempat saya orang Sumatera Barat itu namanya mainnya, kalau daerah saya ngomongnya main kacep gitu namanya. Kalau di sekolahnya gerobak sodor. Saya pernah mengajarkan itu tuh Bun, saya kira tuh mereka kurang suka gitu atau kurang ini membosankan. Karena saya ajarkan mereka main gerobak sodor tuh, ternyata mereka bilang begini, Ustazah, ternyata mainnya tuh seru ya Ustazah, kayak kita tuh nangkap temen ya gitu. Jadi kayak mereka mengandalkan bermain gerobak sodor itu, saya bilang, jadi ada penjaganya tuh ada 2 orang. Jadi usahakan temennya itu jangan lolos ke belakang terus balik lagi ke depan gitu. Awalnya sih pertama kali tuh memang agak susah mereka untuk menangkap gitu, itu maksudnya gimana yang nggak boleh sampai ke belakang dan nggak boleh balik lagi ke depan. Hanya saya kasih contoh itu Pun, saya kasih contoh dan ternyata mereka tuh gitu. Ustazah berarti kayak model kucing gitu ya Ustazah, yang nggak boleh nangkep itu ya, nggak boleh nangkep tikus di dalam gitu ya, hampir sama begitu saya bilang. Cuma bedanya kalau ini main gerobak sodor ini, kalau sudah ke belakang yang jaga harus menjaga yang yang menjaga yang lari ini, saya bilangin biar mereka ini mudah paham, harus sampai ke belakang dulu, terus sampai ke bagian belakang, yang jaga di belakang itu harus dilewati dulu, sudah dilewati nanti balik lagi ke depan itu sudah ini. Jadi kalian harus balik dari awal mulainya dari sini terus berakhirnya terus harus di sini juga gitu. Jadi kalau siapa yang bisa melampaui 2 orang ini sampai ke depan ini itu udah menang gitu. Awalnya tuh mereka bilang, ternyata ini emang mainannya Ustazah zaman dulu. Saya bilang iya, saya bilang gitu. Ternyata ada ya Ustazah ya mainan zaman dulu tuh seperti ini. Ada, saya bilang gitu Pun. Dan mereka ternyata Pun, kali saya ajak main gitu, jadi kayak ketagihan gitu. Pas jam pelajaran sudah selesai, saya bilang, ayo bubar. Loh, kan aku belum jaga, aku juga mau main gitu. Pengalamannya itu sih Bun. Ya, makasih Mbak Purnama Sari. Ya, jadi kan
ya mungkin teman-teman lain juga punya pengalaman ya yang berbeda tentang tadi ya, bermain kriya ya, bermain seni kriya ya. Jadi kadang-kadang kita tuh tidak memaksimalkan apa namanya bahan atau media yang ada di lingkungan kita ya, untuk kita pakai sebagai permainan. Tadi punya Bu Purnama Sari pakai gobak sodor, yaitu permainan tradisional. Sekarang kan mulai digalakkan lagi permainan tradisional, kan pakai bahan-bahan yang ada ya. Itu kita bisa jadikan mereka sebagai alat permainan di ini ya, di pada saat di awal, tengah, atau mungkin di kegiatan akhir, sehingga itu menyenangkan. Kan selama ini mungkin terbatas hanya gadget saja atau yang lain. Kalau mereka bermain seperti itu sangat menyenangkan, karena banyak ya bisa dilakukan dengan permainan tradisional. Banyak aspek perkembangan yang bisa dimaksimalkan ya dengan permainan tradisional. Itu salah satunya ya. Ada lagi pertanyaan lain? Sebelum udah tutup nih, udah 52. Wah, 15.52. Ada? 34 ya? Oke. Masih ada kuliah ya di sini ya? Apa sudah selesai? Masih ada Bun satu. Oh, siapa? Oh, Bu Sari ya. Ya, kalau tidak ada kita tutup ya teman-teman. Kalau masih ada yang mau sholat dulu ya untuk mata kuliah bermain. Nanti kita ketemu lagi di minggu depan ya. Jangan lupa presensi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda. Wabarakatuh.